Martial Master 5856. Molly adalah roh yang mendebarkan. Dia bahkan lupa bahwa ini adalah Kaisar Dewa di depannya. Senior, jika tidak terjadi apa-apa, aku akan pergi dulu. Menghadapi Kaisar Dewa seperti itu, Molly tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Tunggu, wanita berbaju putih itu segera menghentikan Molly. Pupil Molly menyusut. Tatapan tajam melintas di matanya, dan jejak energi jahat melonjak dari lubuk jiwanya. Dia dengan hormat berkata kepada wanita berbaju putih, "Saya ingin tahu apa lagi yang harus Anda lakukan, senior." Meski nadanya penuh hormat, namun keganasan di matanya membuat orang bergidik. Wanita berbaju putih merasakan perasaan krisis yang tidak dapat dijelaskan masih melekat di benaknya. Seolah-olah pria berperilaku baik di depannya yang memberi hormat dengan hormat tiba-tiba bisa berubah menjadi binatang buas yang jahat dari jurang maut, mencoba melahap dunia ke segala arah. Aura yang menakutkan dan jahat, wanita berbaju putih mengecilkan pupilnya, dan dia benar-benar merasakan jejak aura pada Molly yang membuatnya sangat ketakutan. Tapi bagaimana ini mungkin? Anak di depanku jelas-jelas hanya seorang kaisar tahap akhir, bukan? Dia terkejut di dalam hatinya, tetapi dia terus berbicara dan berkata dengan tergesa-gesa. Teman kecil, jangan salah paham, dewa ini tidak memiliki niat buruk. Saya adalah dewa klan surgawi. Saya baru saja pergi ke kota Nanyuan untuk bertemu Tuan Kota Qin belum lama ini, dan aku juga miliknya. Sekutu. Sekutu? Molly mengerutkan kening, tetapi berpikir dalam hati, wanita ini sangat bodoh. Dia tidak membicarakan hal penting untuk waktu yang lama. Apa hubungannya dengan dia menjadi sekutu iblis Qin? Apa maksud senior? Molly mengerutkan kening. Oh, saya khawatir Anda ingin menemukan Tuan Kota Qin. Jadi saya ingin memberitahu Anda bahwa Tuan Kota Qin tidak berada di Laut Semesta Selatan sekarang, tetapi telah pergi ke reruntuhan 10.000 dewa. Jika Anda mau untuk menemukan Tuan Kota Qin, jika demikian, kamu bisa pergi ke reruntuhan semua dewa, kata wanita berbaju putih. Reruntuhan 10.000 dewa. Molly menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkanku, senior." Sial, bagaimana iblis ini bisa begitu beruntung sampai dia pergi ke reruntuhan para dewa lebih awal darinya? Sial, bagaimana aku bisa melampaui Demon Qin? Tidak. Aku harus menemukan cara untuk masuk dengan cepat. Tapi, bagaimana kita bisa memasuki reruntuhan para dewa? Molly tidak bisa menahan perasaan cemas. Dikabarkan bahwa hanya kekuatan teratas, seperti Kerajaan Yong dan masyarakat naga hitam, yang memiliki sejumlah kecil kuota di reruntuhan para dewa. Tentu saja, beberapa kaisar puncak juga dapat menemukan cara untuk mendapatkan beberapa kuota, tetapi itu cukup sulit. Dia belum pernah menemukan kuota reruntuhan para dewa di markas besar masyarakat naga hitam sebelumnya. Haruskah dia pergi ke kerajaan Yong lagi untuk melihat apakah dia bisa menemukan kuota reruntuhan para dewa? Sementara Molly berpikir cepat dalam pikirannya. Mungkinkah teman kecilku tidak punya tempat untuk pergi ke reruntuhan para dewa? Sebuah tanda tiba-tiba muncul di tangan wanita berbaju putih dan langsung jatuh ke tangan Molly. Senior, apa yang kamu lakukan? Molly mengerutkan kening. Ini adalah token reruntuhan 10.000 dewa klan surgawi saya. Selama saya mengaktifkan token ini, saya bisa pergi ke reruntuhan 10.000 dewa kapan saja. Wanita berbaju putih berkata sambil tersenyum. Karena saya adalah teman penguasa kota, tentu saja dia juga adalah teman klan surgawi saya. Oke, saya senang bertemu dengan Anda, teman kecil. Saya harap saya dapat memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda lagi masa depan. Wanita berbaju putih itu tersenyum, dan sosoknya perlahan menghilang ke dalam ketiadaan. Molly memandang wanita berpakaian putih itu pergi, lalu melihat token di tangannya, dan bergumam, wanita yang dicari iblis Qin kali ini cukup bagus. Mencari tempat terpencil di langit berbintang, Molly langsung mendesak token di tangan Anda. Berdengung, kekuatan ruang yang tak terlihat menyelimuti dirinya.
Di reruntuhan para dewa, iblis ini telah datang. Saat berikutnya, kekuatan ruang yang menakjubkan tersedot ke dalam, dan Molly menghilang dalam sekejap. Dalam kehampaan yang tak berujung, wanita berbaju putih merasakan token ruang yang diaktifkan dan langsung tertawa. Sebab dan akibat sudah selesai, lihat bagaimana Tuan Kotakin masih bersembunyi darinya. Laut kosmik, di dunia yang luas, api yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke langit. Ini adalah negeri magma, dengan aliran magma merah, magma yang menggelinding mengandung kekuatan api yang mengerikan yang membuat jantung orang berdebar-debar, menyebar ke segala arah. Berdengung, pada saat ini, di tanah magma ini, kekuatan ruang tak terlihat lewat, dan Qin Chen muncul di dunia. Dia membuka matanya dan melihat ke segala arah. Ini adalah dunia yang sunyi dan tandus, dengan kekuatan api yang luar biasa melonjak di sekelilingnya. Kekuatan hukum api begitu panas sehingga cukup untuk membakar rata-rata pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar puncak. Tanah api yang meleleh, Qin Chen melihat sekeliling dan berkata dalam hati. Reruntuhan para dewa adalah salah satu tempat rahasia paling menakutkan di laut semesta. Qin Chen tentu saja harus mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum tiba. Seluruh reruntuhan para dewa sangat luas, dan dikabarkan bahwa itu ditinggalkan setelah pertempuran antara beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di laut kosmik kuno. Dari sudut pandang ini agak mirip dengan medan perang semua ras di alam semesta asli. Namun ada juga rumor bahwa reruntuhan para dewa ini sebenarnya adalah tempat uji coba yang didirikan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di laut kosmik kuno untuk secara khusus menilai orang-orang kuat di laut kosmik. Mereka yang lulus uji coba dapat dikenali dan diwarisi oleh beberapa kekuatan teratas di laut kosmik kuno, dan memiliki harapan untuk menjadi kaisar dewa. Namun apapun pernyataan yang benar, yang pasti reruntuhan para dewa ini terkenal di lautan kosmik dan memiliki banyak harta karun serta alam rahasia. Tanah lava dikabarkan sebagai alam rahasia biasa di reruntuhan para dewa. Letaknya di luar reruntuhan para dewa, ia dapat melahirkan manik kristal roh api khusus, yang berisi aturan sumber api tertinggi. Qin Chen mengingat informasi yang dia terima. Pada saat yang sama, dia berdiri di dunia ini, merasakan kekuatan hukum yang beroperasi di sekitarnya. Hah, dia mengangkat alisnya sedikit, berdiri di reruntuhan para dewa. Seseorang dapat merasakan asal mula jalan besar antara langit dan bumi 10 kali lebih jelas daripada di kota Nanyuan. Kota Nanyuan adalah salah satu dari sedikit tempat di seluruh laut semesta selatan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang asal-usul jalan tersebut. Tempat-tempat dengan asal-usul yang lebih kuat di seluruh laut semesta selatan daripada kota Nanyuan adalah tempat-tempat seperti kerajaan Yong dan markas besarnya dari masyarakat naga hitam. Namun, sumber jalan di negara bagian Yong, markas besar masyarakat naga hitam, dan tempat lain paling banyak beberapa kali lebih kuat daripada yang ada di kota Nanyuan. Namun tanah lava ini hanya berada di pinggiran reruntuhan para dewa, dan persepsi tentang asal-muasal jalan tersebut lebih dari 10 kali lipat dari kota Nanyuan. Bukankah itu berarti persepsi asal-usul jalan di bagian terluar reruntuhan para dewa lebih kuat daripada asal-usul jalan di inti laut semesta selatan? Layak menjadi alam rahasia tertinggi di alam semesta. Banyak orang kuat yang ingin memasuki tempat ini. Kecepatan menyadari asal mula jalan di sini setidaknya beberapa kali lipat dari dunia luar. Kecepatannya masih di urutan kedua. Kuncinya adalah pemahaman tentang asal-usul jalan itu begitu jelas. Bisa memahami beberapa hal yang tidak bisa dipahami di lautan alam semesta. Qin Chen kaget, miskin dalam sastra dan kaya dalam seni bela diri. Terkadang pengaruh sumber daya terhadap seorang praktisi sangat menakutkan. Qin Chen melihat sekeliling, kekosongan di mana dia dikelilingi oleh tidak ada seorang pun. Sepertinya meskipun Saroye memasuki reruntuhan 10.000 dewa bersamaku, mereka tidak diteleportasi ke tempat yang sama. Seharusnya itu adalah tempat lain di luar reruntuhan 10.000 dewa. Ayo pergi ke lahar ini dulu.
Ayo lihat betapa istimewanya apa yang disebut manik kristal roh api ini. Wosh, Qin Chen dengan cepat terbang ke langit dan terbang ke tempat tinggi di atas tanah lava, melihat ke segala arah. Berdasarkan beberapa referensi medan, Qin Chen juga memahami perkiraan lokasinya. Meskipun tanah lava hanyalah tanah harta karun biasa, pasti akan ada orang-orang kuat yang tertidur di sini, jadi kamu tetap harus memperhatikannya. Qin Chen berpikir dalam hati, bagaimanapun, mereka yang bisa memasuki reruntuhan para dewa pada dasarnya adalah tokoh tingkat kaisar tertinggi. Terlalu berbahaya bagi kaisar biasa untuk memasuki reruntuhan 10.000 dewa. Selain itu, kuota reruntuhan 10.000 dewa tidak dibuka untuk umum. Oleh karena itu, kecuali beberapa dari orang-orang berkuasa tertinggi yang mungkin bukan kaisar tertinggi, orang-orang berkuasa biasa lainnya ingin memasuki tempat ini, seseorang setidaknya harus berada di tingkat kaisar puncak. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana dia meninggal. Juga, masih ada beberapa kaisar dewa yang kuat seperti nenek moyang masyarakat naga hitam dan penguasa kerajaan Yong yang bersembunyi di sini. Orang-orang kuat dari seluruh lautan alam semesta akan datang ke reruntuhan para dewa ini untuk mengalaminya, bahkan lebih dari sekali. Untungnya, mereka biasanya tinggal jauh di dalam reruntuhan para dewa. Jika tidak, mereka pasti akan mendapat masalah saat bertemu dengan kaisar dewa yang kuat. Panggilan, Qin Chen mengendalikan kekuatan ruang, berjalan di kehampaan, dan segera tiba di inti tanah lava. Seolah-olah dia sedang menyatu dengan kehampaan, dia melihat ke langit tinggi di kejauhan. Dia melihat bola api cair yang sangat besar di atas kehampaan di kejauhan. Magma itu bergulir di atas bola api itu, seperti matahari yang terik digantung di sana, sangat besar. Saat bola api menyala, aliran magma menetes ke bawah seperti air, membentuk genangan sungai magma di tanah, mengalir ke segala arah. Ini adalah bintang cair yang dibiakkan secara alami di reruntuhan 10.000 dewa. Namun, ada juga rumor bahwa bintang itu berubah setelah kematian orang kuat di zaman kuno. Manik kristal roh api dibiakkan dari dalam bintang lava. Setelah matang, ia akan menembak ke segala arah. Qin Chen memandangi bintang-bintang yang menyala di kejauhan. Letusan bintang lava tidak terjadi setiap saat, dan tidak ada aturannya. Tidak ada yang tahu kapan akan meletus, dan jumlah butiran kristal roh api yang lahir pada setiap letusan juga berbeda-beda. Sebelum bintang lava meletus, orang-orang kuat yang berkumpul di sini biasanya mengintai secara rahasia untuk memahami kekuatan bintang lava dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Begitu bintang lava meletus, semua orang akan memperjuangkannya. Qin Chen diam-diam mengingat informasi tersebut. Matanya mengamati beberapa sudut gelap, sungai magma, dan lubang di sekitar bintang lava. Samar-samar aku bisa merasakan aura kuat yang mengintai, dan kekuatan setiap patung tidak lebih lemah dari petapa agung Yilong dari masyarakat naga hitam, atau petapa agung Tianwei Tianchuang. Kuat atau lemah, tidak masalah. Sekarang kita sudah dekat dengan bintang lava. Mari kita tunggu sebentar dan istirahat. Qin Chen tidak bertindak gegabah saat pertama kali datang ke reruntuhan para dewa, tetapi berencana untuk beradaptasi dengan lingkungan terlebih dahulu sebelum melakukan persiapan. Pada saat ini, tidak jauh dari Qin Chen, bayangan mengintai di sana, dan matanya tertuju pada lokasi.